Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Israel kembali menghantam Gaza, tetapi targetnya bukan hanya orang bersenjata di garis depan. Yang diburu justru mereka yang diduga bekerja dalam senyap, merekrut anggota baru, memberi pelatihan, lalu menjaga kekuatan Hamas dan Jihad Islam tetap hidup. Dua nama diumumkan Israel setelah operasi terbaru di Gaza. Namun pertanyaannya, mengapa orang yang tidak selalu terlihat membawa senjata justru dianggap lebih berbahaya? Apakah Israel sedang mencoba memutus jalur regenerasi kelompok bersenjata sebelum pasukan baru kembali muncul? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Jumat, 19 Juni 2026. Gaza Selatan kembali diguncang serangan Israel. Di tengah jalan-jalan yang dipenuhi puing, bangunan yang berlubang, dan warga yang terus berpindah mencari tempat aman, sebuah serangan presisi dilaporkan menghantam target yang oleh Israel dianggap sangat penting. Target itu bukan peluncur roket yang terlihat dari udara, bukan pula kelompok bersenjata yang sedang bergerak terbuka. Israel menyebut targetnya sebagai Zaki Yusuf Mahmud Abu Mustafa, seorang komandan Nukhba dari Brigade Khan Yunis milik Jihad Islam Palestina. 2 hari kemudian, pada Minggu 21 Juni 2026, Israel mengumumkan kematiannya kepada publik. Pernyataan itu segera membawa perhatian kembali pada sebuah peristiwa yang sudah lama membekas dalam ingatan Israel, yakni serangan 7 Oktober 2023. Menurut Israel, Abu Mustafa termasuk orang yang memasuki kibbutz Nir Oz pada hari itu. Ia juga dituduh terlibat dalam penculikan Yagil Yacob, seorang anak Israel yang ketika itu berusia 12 tahun. Yagil kemudian dibebaskan pada November 2023 dalam kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan. Namun bagi Israel, kisah Abu Mustafa tidak berhenti di sana. Yang membuatnya menjadi target pada Juni 2026 bukan hanya dugaan keterlibatannya dalam serangan masa lalu. Israel menyatakan, dalam beberapa bulan terakhir, Abu Mustafa diduga berperang membantu membangun kembali kemampuan militer Jihad Islam Palestina di Gaza. Disinilah arti serangan itu mulai terlihat lebih jelas. Dalam perang, menghancurkan kekuatan lawan bukan hanya soal menjatuhkan bangunan atau memusnahkan persenjataan. Senjata bisa hilang, tempat persembunyian bisa runtuh, seorang komandan bisa tewas, tetapi sebuah kelompok tetap dapat bertahan bila masih memiliki orang yang mampu mencari anggota baru, memberi pelatihan, menyusun kelompok kecil, dan menyambungkan mereka ke struktur yang lebih besar. Itulah jenis kekuatan yang tidak mudah terlihat dari langit. Ia tidak selalu berada di markas besar. Ia tidak selalu memakai seragam. Ia tidak selalu muncul dalam rekaman propaganda. Kadang, perannya berjalan lewat pertemuan singkat, pesan tertutup, atau percakapan yang tampak biasa di tengah kawasan yang kaos. Karena itu, Abu Mustafa dipandang Israel bukan sekedar sebagai seorang petempur. Ia diduga menjadi bagian dari jalur yang membuat kelompok bersenjata tetap mampu mengganti kehilangan mereka. Ketika satu nama tumbang, ada orang lain yang bisa disiapkan. Ketika satu kelompok terpukul, jaringan baru dapat dibentuk dari orang-orang yang sebelumnya belum dikenal. Bagi Israel, pola seperti ini jauh lebih berbahaya daripada satu serangan roket. Roket dapat dicegat atau dihancurkan. Tetapi sistem yang melahirkan orang-orang untuk mengoperasikan senjata membutuhkan perang intelijen yang lebih panjang dan lebih rumit. Serangan 19 Juni 2026 itu menjadi tanda bahwa Israel kini tidak hanya memburu orang yang memegang senjata di garis depan. Israel juga sedang mencari mereka yang diduga bekerja jauh di belakangnya, membangun kembali kekuatan secara perlahan, diam-diam, dan sulit dilacak. Sebab, disitulah pertempuran berikutnya mungkin tidak dimulai dengan ledakan, melainkan kesunyian. Menurut Anda, mana yang lebih sulit dihancurkan dalam perang? Sebuah gudang senjata atau jaringan manusia yang terus menyiapkan penggantinya? Karena setelah satu nama diumumkan tewas, muncul pertanyaan yang lebih rumit. Di mana sebenarnya proses pelatihan dan perekrutan itu berjalan? Dan bagaimana Israel mencoba memburunya di tengah Gaza yang penuh warga sipil?
Pada Minggu 21 Juni 2026, ketika Israel mengumumkan bahwa Zaki Yusuf Mahmud Abu Mustafa telah tewas 2 hari sebelumnya di Gaza Selatan, ada satu tuduhan yang membuat operasi ini jauh lebih rumit. Israel menyatakan Abu Mustafa berusaha melatih anggota Jihad Islam Palestina di Nasser Hospital Khan Yunis sambil memanfaatkan lingkungan rumah sakit untuk mendukung kegiatan bersenjata. Tuduhan itu harus ditempatkan secara tepat. Israel tidak mengatakan seluruh Nasser Hospital adalah markas kelompok bersenjata. Pernyataan Israel hanya menyoroti dugaan aktivitas seorang target tertentu di sekitar fasilitas tersebut. Sampai saat ini, rincian mengenai aktivitas yang dituduhkan itu tidak dapat diverifikasi secara independen di tengah keterbatasan akses dan situasi perang yang masih berlangsung. Namun, tuduhan tersebut menjelaskan mengapa perburuan terhadap jaringan perekrutan jauh lebih sulit daripada memburu peluncur roket. Rumah sakit adalah ruang yang dipenuhi pergerakan manusia. Ada pasien yang datang mencari pertolongan. Ada tenaga medis yang bekerja dalam tekanan. Ada keluarga yang menunggu kabar. Ada pula pengungsi, relawan, dan distribusi bantuan yang silih berganti. Dalam kondisi seperti itu, satu orang dapat bergerak tanpa mudah dikenali. Seseorang yang masuk ke area rumah sakit tidak otomatis menjadi target. Seseorang yang berbicara dengan beberapa orang juga tidak langsung membuktikan adanya kegiatan militer. Bagi Israel, membedakan aktivitas sipil dari dugaan aktivitas kelompok bersenjata membutuhkan informasi yang rinci, pengamatan yang berulang, dan keputusan yang tidak boleh gegabah. Di titik inilah perang intelijen menjadi penentu. Israel harus lebih dulu mengetahui siapa yang dicari. Setelah itu, mereka perlu memahami jalur pergerakannya, orang yang ditemuinya, serta waktu ketika operasi dapat dilakukan dengan resiko paling kecil terhadap warga di sekitarnya. Kesalahan identifikasi bukan sekedar kegagalan operasi. Di Gaza, kesalahan seperti itu dapat menambah korban sipil dan memperbesar tekanan internasional terhadap Israel. Menurut laporan kemanusiaan yang terbit pada 11 Juni 2026, Nasser Hospital masih menjadi salah satu fasilitas medis utama yang terus beroperasi di Gaza Selatan. Situasi itu menggambarkan betapa padatnya lingkungan di sekitar rumah sakit tersebut. Tempat yang seharusnya menjadi ruang penyelamatan nyawa dalam tuduhan Israel juga dapat dipakai oleh seorang anggota kelompok bersenjata untuk menyamarkan pergerakan. Karena itulah, operasi terhadap Abu Mustafa memiliki arti yang berbeda dari serangan terhadap bangunan kosong atau depo senjata. Israel berusaha menghentikan sebuah proses sebelum proses itu menghasilkan kelompok baru. Pelatihan dasar dapat mengajarkan disiplin, pengarahan dapat memberi tujuan, perekrutan dapat membuka pintu menuju jaringan yang lebih luas. Ketiganya mungkin berlangsung tanpa suara tembakan, tetapi dampaknya bisa muncul beberapa minggu atau bulan kemudian di garis depan. Jaringan seperti ini tidak membutuhkan satu pusat besar untuk bertahan. Ia bisa terbagi dalam kelompok kecil. Ia dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Ia juga dapat bergantung pada orang-orang yang perannya tampak biasa, tetapi mengetahui siapa yang dapat dipercaya, siapa yang dapat dibina, dan siapa yang siap menerima perintah. Itulah sebabnya Israel menilai orang yang diduga melatih atau menghubungkan anggota baru sebagai target strategis. Mereka bukan hanya bagian dari kekuatan saat ini, mereka diduga menjadi jembatan menuju kekuatan berikutnya. Menurut Anda, apakah operasi presisi dapat benar-benar menghentikan proses regenerasi ketika jaringan itu bergerak di tengah wilayah sipil yang begitu padat? Karena setelah dugaan pelatihan di Khan Yunis terungkap, Israel mengumumkan target kedua. Sosok ini diduga menjalankan peran yang sama pentingnya, tetapi untuk Hamas. Minggu 21 Juni 2026, saat Israel mengumumkan kematian Zaki Yusuf Mahmud Abu Mustafa, militer Israel juga menyebut satu nama lain dalam operasi terpisah di Gaza. Namanya Muhammad Osama Abdul Aziz Sabah al-Aish. Israel menyebut al-Aish sebagai anggota Nukbah Hamas. Namun yang membuatnya menjadi target, menurut pernyataan Israel, bukan posisi sebagai petempur biasa. Ia diduga terlibat dalam pelatihan, pengarahan, dan perekrutan anggota baru bagi Hamas. Israel tidak mempublikasikan hari, jam, maupun lokasi persis serangan yang menewaskannya. Yang diketahui, pengumuman itu disampaikan pada 21 Juni dan menyebut serangannya terjadi terpisah dari operasi terhadap Abu Mustafa. Keterbatasan detail ini justru menunjukkan satu hal. Di Gaza, tidak semua operasi diumumkan dengan gambaran lengkap. Ada target yang hanya muncul namanya setelah serangan selesai, sementara peran yang dituduhkan kepadanya baru sedikit demi sedikit terbuka.
Bila Abu Mustafa dikaitkan Israel dengan upaya membangun kembali kemampuan jihad Islam Palestina, Al-Ais ditempatkan dalam gambaran yang berbeda. Ia diduga membantu Hamas menjaga aliran orang baru ke dalam organisasinya. Peran ini mungkin terdengar tidak sebesar komandan brigade, perancang operasi, atau pemegang persenjataan berat. Tetapi sebuah kelompok bersenjata tidak bertahan hanya karena memiliki pemimpin di puncak. Kelompok itu bertahan karena selalu ada orang yang menjalankan pekerjaan di bawah permukaan. Pekerjaan itu jarang terlihat, tetapi dampaknya dapat berlangsung lama. Perekrutan adalah pintu pertama. Pelatihan adalah tahap berikutnya. Pengarahan mengubah orang baru menjadi bagian dari sebuah struktur. Setelah itu, anggota tersebut dapat dipindahkan ke kelompok kecil, diberi tugas tertentu, atau dikenalkan pada orang yang lebih berpengalaman. Proses seperti ini tidak langsung menghasilkan petempur yang siap memimpin serangan, tetapi dalam perang berkepanjangan, proses kecil yang terus berjalan dapat menghasilkan cadangan kekuatan yang sangat penting. Inilah alasan Israel tampaknya tidak hanya memburu pelaku serangan atau pemegang senjata. Israel berusaha mengenai orang-orang yang diduga menjaga kesinambungan jaringan. Sebab, ketika satu anggota berpengalaman tewas, kelompok bersenjata memerlukan orang lain yang bisa mengisi ruang kosong. Tanpa perekrut dan pelatih, penggantian itu menjadi lebih lambat, lebih tidak teratur, dan lebih mudah terganggu. Namun, menghentikan regenerasi bukan pekerjaan yang selesai dengan satu serangan. Sebuah jaringan dapat kehilangan satu penghubung, tetapi tetap memiliki hubungan lain. Pelatihan dapat pindah ke tempat berbeda. Tugas perekrutan dapat dibagi kepada beberapa orang. Arahan dapat bergerak melalui lingkaran kecil yang tidak mudah terdeteksi. Karena itu, kematian Al-Ais bila peran yang dituduhkan Israel kepadanya benar, dapat menjadi pukulan terhadap Hamas. Tetapi pukulan itu belum tentu berarti jalur regenerasi langsung berhenti. Disitulah perbedaan antara menghancurkan kekuatan dan menghancurkan sistem. Kekuatan dapat terlihat melalui jumlah senjata, orang bersenjata, atau lokasi yang dikuasai. Sistem bekerja dengan cara yang lebih senyap. Ia hidup melalui kepercayaan, hubungan, pengalaman, dan kemampuan memindahkan pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Israel dapat mengurangi kemampuan jaringan bersenjata melalui operasi presisi. Tetapi untuk benar-benar memutusnya, Israel harus terus menemukan siapa yang mengambil alih setelah satu target jatuh. Sementara, Hamas dan Jihad Islam Palestina, bila masih memiliki jaringan di tingkat bawah, akan berusaha menutup kekosongan sebelum terlihat dari luar. Menurut Anda, apakah menargetkan perekrut dan pelatih bisa lebih menentukan daripada menghantam senjata serta markas di garis depan? Sebab pertanyaan berikutnya jauh lebih besar. Ketika satu orang yang melatih telah hilang, siapa yang kini diam-diam menyiapkan penggantinya di tengah reruntuhan Gaza? Operasi Israel terhadap Zaki Abu Mustafa dan Muhammad Al-Aish menunjukkan bahwa perang di Gaza tidak hanya berlangsung di garis depan. Israel bukan sekadar memburu orang yang memegang senjata, tetapi juga mereka yang diduga menyiapkan anggota baru, memberi pelatihan, dan menjaga jaringan kelompok bersenjata tetap hidup. Namun, perang melawan sistem seperti ini tidak pernah sederhana. Ketika satu orang tumbang, pertanyaan berikutnya selalu sama. Apakah jaringan itu ikut melemah, atau justru sudah menyiapkan pengganti? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.